kami mau serahkan sebagai persembahan yang baik, terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Kepadamu senang hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, semuanya jalanmu. Segenap hatiku
hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, penuhi setiap hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Jiwaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu Engkau, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau mau mulai Tuhan. Kau mau mulai ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Dan Kau yang berencana Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu,
kasih Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan amin. Kita mau beli stop tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau beli sorak-sorai yang lebih meriah karena kita percaya kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Sorak-sorai luar biasa buat Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama yakin dan percaya apapun persoalan dalam hidup kita, kita yakin hanya Tuhan yang punya jawaban. Nah, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur sama Tuhan atas semua yang diberikannya pada kita. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
lagu ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Nyamaku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu saat menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk duduk diam mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, entah di rumah saudara masing-masing, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kiranya Tuhan boleh memberkati saudara sekalian. Bagi saudara juga yang mungkin saat ini sedang beribadah di outside, di gereja masing-masing, kiranya Tuhan tetap memberkati saudara. Tema khotbah di bulan November ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ke-24 yang berkata, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Sekali lagi saya bacakan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara, Kitab Mazmur adalah kitab yang
kategorikan sebagai kitab puisi di dalam susunan kanon Alkitab yang saat ini kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI membagi menjadi 5 jilid. Pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama dimulai pasal 1 sampai pasal 41. Itu jilid yang pertama. Jilid yang kedua dimulai pasal 42 sampai pasal 72. Sedangkan jilid yang ketiga pasal 73 sampai pasal 89. Di dalam pasal inilah, khususnya di ayat 24 dalam Mazmur 73, tema firman Tuhan datang kepada kita yang tadi kita telah baca. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah, jilid yang keempat, saudara, dimulai pasal 90 sampai pasal 106. Dan yang kelima, yang terakhir, pasal 107 sampai dengan pasal 150. Nah, sekarang kita akan lihat penulis daripada kitab Mazmur. Sudah ada begitu banyak penulis yang menulis kitab Mazmur ini, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang dari orang-orang yang menulisnya. Misalnya Daud, Musa, Esra, Salomo, Bani Kora, Asap, bisa juga disebut Bani Asap, dan mungkin ada lagi yang tidak disebutkan penulisnya. Di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur ini, yang menjadi ayat tema kita di bulan ini yaitu Mazmur pasal 73 ayat 24, penulisnya ialah Asap. Nah, sekarang siapakah Asap? Asap adalah keturunan dari Gerson, putra Lewi, yang disebut sebagai Asap bin Berekia. Yang pertama kita kenal, Asap adalah salah satu keturunan dari Lewi. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Dan salah satu suku yang Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan dan tidak mendapat bagian tanah ketika mereka memasuki tanah Kanaan adalah suku Lewi. Suku Lewi ini dikhususkan hanya untuk melayani di rumah Tuhan dalam peribadatan. Dan dia tidak menerima warisan tanah, tetapi dia boleh berada di antara 11 suku yang lainnya. Dalam 1 Tawari pasal 6 ayat 39 dijelaskan juga sekarang seorang Asap itu adalah seorang yang memiliki profesi sebagai penyanyi utama dan bermain ceracap. Ketika tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Yang kedua, Asap adalah seorang penyanyi dan pemusik. Yang ketiga, dia berasal dari suku Lewi, dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam bidang pujian di rumah Tuhan. Kalau mungkin saat ini, kekinian yang kita boleh sapa Asap adalah seorang WL. Seorang yang membawa tugas dalam rumah ibadah untuk membawa jemaat Tuhan, umat Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang dinaikkan oleh Asap. Lebih lanjut lagi, siapa Asap dalam 1 Tawari pasal 15 ayat 17 dan 19 dikatakan ayat 17, maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Hamam bin Yoel dan dari saudara-saudara sepuaknya Asap bin Berekia dari Bani Merari, saudara-saudaranya sepuak mereka Etan bin Kusaya. Ayat 19, para penyanyi yaitu Heman, Asap, dan Etam harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Ditegaskan, siapa Asap
yang memiliki profesi sebagai pemuji dan penyembah dalam ibadah. Sedangkan dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 4 dan 5, Asaf diangkat oleh Daud sebagai seorang pemimpin paduan suara. Berbunyi demikian, Daud mengangkatnya Asaf sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Yang ayat keempat katakan juga diangkatnya dari orang Lewi itu sebagai pelayan di hadapan Tuhan untuk memasyurkan, menyanyikan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ayat yang kelima dalam 1 Tawari pasal 16 dikatakan kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yeiel, Semiramot, Yehud, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yesel yang harus memainkan gabus dan kecapi. Mereka memainkan gabus dan kecapi. Sedangkan Asaf harus memainkan ceracap. Saudara, lebih jelas lagi. Siapa Asaf? Dia benar seorang pemuji dan seorang pemain musik. Dan alat musik spesialisnya yang dia pegang adalah ceracap dari tembaga. Saudaraku, namun Asaf juga disebut Bani Asaf, tetap menjadi keluarga pemusik senior hingga Yehuda kembali ke negerinya setelah masa pembuangan. Asaf yang lahir dari generasi ke generasi terus tetap dikhususkan dan menjadi sebagai Asaf untuk melayani Tuhan di dalam pujian dan penyembahan di dalam rumah Tuhan turun-temurun dalam jangka waktu yang begitu panjang. Sejak dia diangkat Daud sampai ketika bangsa Yehuda ditawan di Babel dan kembali dalam pembuangan ke Yerusalem, pelayanan Bani Asaf tetap tidak berubah. Nah saudaraku, Asaf juga di lain kata, Asaf adalah seorang penulis dari sebagian kitab Mazmur. Saudaraku, mari kita lihat yang pertama, Asaf dari suku Lewi. Yang kedua, Asaf sebagai penyanyi, pemuji. Yang ketiga, ya Asaf sebagai pemain musik. Yang lain lagi dikatakan Asaf sebagai pemimpin paduan suara. Dan yang terakhir, Asaf sebagai seorang penulis dari sebagian kitab Mazmur. Kalau kita kategorikan, Asaf ini adalah seorang seniman. Seniman yang sejati, yang dipanggil oleh Allah untuk melayani Allah. Mazmur dari Asaf digunakan ketika Raja Hizkia memulihkan ibadat di bait Allah. Dalam 2 Tawari pasal 29 ayat 30, lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Mazmur daripada Asaf dan Mazmur daripada Daud selalu dinyanyikan, selalu dikumandangkan oleh Raja Hizkia. Teristimewa ketika Raja Hizkia memulihkan ibadah dalam rumah Tuhan. Dan Asaf tampil. Tulisan-tulisan Asaf, Mazmur-Mazmur Asaf dan Daud seringkali dibacakan. Dan lebih jauh lagi ada julukan yang terakhir daripada Asaf sebagai seorang penglihat. Saudaraku, kalau mungkin saat ini Asaf adalah seorang yang memiliki penglihatan tentang masa yang akan datang. Tapi saya tidak membahas hal itu. Tapi yang saya bahas saudara tentang siapa Asaf. Dia seorang Lewi, seorang pemuji, seorang pemusik, seorang penulis, dan seorang pelihat. Yang dipakai oleh Tuhan khusus
dalam bidang puji-pujian. Kata-kata Daud dan Asaf melihat itu, maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Nah, saudaraku, di sini Asaf bukannya dikenal sebagai penyanyi, namun juga disebut sebagai pelihat. Asaf juga yang menulis Mazmur pasal 73 yang menjadi ayat tema khotbah sepanjang bulan November ini. Sampai pasal 83 itu adalah rangkaian yang utuh daripada Mazmur Asaf. Sepanjang 10 pasal Asaf menulis kitab Mazmur itu dengan secara berurutan, dengan secara utuh. Begitu juga kalau kita membacanya dengan teliti. Di dalam Mazmur yang sangat terkenal sekali, dalam Mazmur pasal 1. Itu pun adalah hasil tulisan daripada Asaf yang menulisnya. Memang ada penafsiran bahwa Mazmur pasal 1 adalah Esra. Memang benar juga. Tetapi antara Esra dan Asaf yang menulis Mazmur itu diketemukan ternyata Asaflah yang menulis Mazmur pasal yang pertama. Nah, tema khotbah minggu ini yang sesuai dengan pembacaan ayat firman Tuhan tadi dan Mazmur pasal 73 ayat 24. Saudaraku, saya membangun suatu tema, menikmati hidup dalam kemuliaannya. Dengan melakukan nasihat Tuhan dalam khotbah ini, kita akan menyimak 3 makna kehidupan yang akan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Dengan melakukan nasihat firman Tuhan dalam khotbah ini mengenai 3 makna kehidupan yang akan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Mari kita menyimak 3 makna kehidupan tersebut dalam khotbah ini. Yang pertama, makna hidup yang pertama, menikmati hidup dalam kemuliaannya adalah sebuah pilihan. Saudaraku, hidup adalah sebuah pilihan di mana kita harus memilihnya. Ayat 21 dalam Mazmur pasal 73 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudaraku, Asaf seorang seniman sejati. Maka dia menulis Mazmur dengan kata-kata yang puitis sekali. Dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudaraku, hidup di hadapan kita adalah sebuah pilihan. Dalam hidup, kita dapat memilih mau menderita atau berbahagia. Itu ungkapan daripada Asaf dalam Mazmur pasal 73 ayat 21. Mau menderita atau berbahagia. Bahkan lebih jauh lagi, aku dungu dalam ayat 22. Dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudaraku, dari ayat ini saya mendapat pengertian, menjadi orang yang berpengertian atau tidak ketika kita hidup di dekat Allah. Ini yang kedua, hidup adalah pilihan. Menjadi orang yang berpengertian atau tidak ketika kita hidup di dekat Allah. Lebih jauh lagi dalam ayat ke-23 berbunyi demikian, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku.
Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Mau menjauh dari Tuhan? Atau hidup dekat dengan Allah? Ini adalah sebuah pilihan bagi kita, bagi saya, dan bagi saudara. Ini makna kehidupan yang pertama. Kalau kita ingin menikmati hidup dalam kemuliaannya, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau menderita atau berbahagia. Mau menjadi orang berpengertian atau tidak. Dengan kata lain, mau hidup jauh dari Tuhan. Atau kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau saya, seperti saya inginkan, mari kita mau mendekat. Kita memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin berbahagia, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita ingin menderita, silakan. Saudara hidup jauh dari Tuhan. Saudaraku, ada ungkapan dari seorang tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu Yosua. Ketika diperhadapkan dengan bangsa Israel, ketika sesudah mereka dapat merampas menduduki tanah Kanaan. Ada satu statement yang diungkapkan oleh Yosua. Pilihlah pada hari ini. Jika kamu ingin memilih Tuhan, Allahmu yang selama ini kita sembah. Atau memilih Baal-Baal yang negerinya kita duduki. Tapi kata Yosua, tetapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah pilihan. Dan mari kiranya pilihan itu juga kita boleh mengambilnya. Karena hidup sebuah pilihan, mari kita memilih untuk kita hidup dekat dengan Allah. Bukan kita hidup jauh dari Allah. Makna yang kedua, kalau kita ingin menikmati hidup dalam kemuliaannya. Saudaraku, kita harus memahami makna yang kedua. Hidup harus tertuju pada yang kekal. Tertuju kepada kekekalan. Yaitu tertuju kepada Allah sendiri. Saudaraku, dalam ayat yang ke-25 dalam Mazmur pasal 73. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Begitu puitis kan? Kata-kata daripada Asaf yang menunjukkan tentang tujuan hidupnya. Yang tertuju kepada kekekalan. Hanya kepada Allah. Siapa gerangan ada padaku di surga? Selain engkau. Selain engkau. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Saudaraku, kita masih hidup di bumi. Kita berada di muka bumi ini. Namun, mata rohani kita, tujuan hidup kita, mari kita tuju kepada kekekalan, kepada Allah sendiri. Berfokus pada Allah, bukan yang lain. Berfokus pada kekekalan, bukan hal yang fana. Berfokus pada firman-Nya, bukan hal yang lain. Berfokus pada perkataan Allah atas kita, bukan apa kata orang tentang kita. Perkataan Allah, firman-Nya, nasihat-Nya mendatangkan kekuatan pengharapan bagi kita. Sedangkan perkataan orang membuat kita patah semangat, putus asa, karena kita tidak dapat menyenangkan mereka semua. Orang-orang di sekitar kita. Kita akan merasa jenuh, capek, tanpa pengharapan. Karena kita tidak dapat memenuhi keinginan manusia. Saudaraku, bagaimana destiny hidup kita? Tujuan hidup kita? Apakah kita hanya ingin menyenangkan orang-orang sekitar kita?
Atau kita hanya ingin menyenangkan Allah dalam hidup kita? Saudaraku, berfokus pada Allah, bukan hal yang lain. Berfokus pada kekekalan, bukan hal yang fana di dunia ini. Walaupun kita saat ini hidup dalam dunia, namun tujuan kita pada kekekalan, pada hal yang tidak fana. Saudaraku, mari kita berfokus pada Allah saja yang mau menerima kita apa adanya, bukan adanya apa dari kita. Karena manusia menerima kita karena ada apanya dari kita. Allah mau menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita hanya ingin menyenangkan, membuat manusia senang di sekitar kita, orang-orang sekitar kita menjadi senang, kita akan menjadi frustasi. Karena mereka menerima karena ada apanya, bukan apa adanya. Ayat 26 dalam Mazmur pasal 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puitiskah? Tapi inilah tujuan daripada Asaf menulis Mazmur pasal 73 ini. Hidupnya boleh berfokus kepada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berfokus pada Allah saja yang harus menjadi bagian kita di dalam hidup kita. Fokus dan tujuan dari hidup kita. Selain karena tiada yang lain yang kuingini di bumi. Selain Tuhan, tiada yang lain yang kita ingini dalam hidup kita. Saudaraku, yang terakhir makna hidup yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada saudara. Kalau yang pertama, kita ingin menikmati hidup dalam kemuliaannya. Kita diperhadapkan dengan hidup, dengan pilihan, mau menderita atau berbahagia, mau jauh dari Allah atau dekat dengan Allah. Yang kedua, lebih jelas lagi dikatakan, mari, kalau kita ingin berbahagia dan menikmati kemuliaan Allah, mari kita hidup berfokus hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup harus memiliki dampak. Dikarenakan kita dekat dengan Allah. Saudaraku, makna hidup yang ketiga. Kita harus memiliki dampak. Dalam hidup yang sementara ini di muka bumi ini. Saudaraku, setelah kita meninggal, adakah dampak yang dapat dirasakan dari generasi ke generasi? Satu contoh cukup kecil saja. Apa yang kita wariskan dalam keluarga kita? Saudaraku, apa yang dampak yang kita wariskan terhadap keluarga kita ketika kita sudah tidak ada? Apakah mereka generasi sudah kita masih mau melihat iman yang ada di dalam diri kita? Yang mau hidup untuk Allah. Yang mau hidup berfokus kepada Allah. Saudaraku, hidup harus memiliki dampak dikarenakan kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, pasti hidup kita memiliki dampak. Ayat 27 dalam Mazmur pasal 73. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat ini dikatakan di luar Tuhan hidup kita pasti akan binasa. Dan akan jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Namun hidup dekat dengan Tuhan akan menyelamatkan kita dari kebinasan
dan mencegah kita untuk jatuh ke dalam kesalahan. Saudaraku, mari kita hidup dekat dengan Allah. Kembali ditekankan lagi oleh pemazmur, oleh Asaf. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan mengalami kebinasan. Namun ketika kita dekat dengan Allah, kita akan selamat. Lebih jauh lagi dalam ayat yang terakhir, dalam Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala perbuatannya, pekerjaannya. Ini tujuan yang akhir daripada Asaf menulis Mazmur 73. Kalau kita ingin hidup dalam menikmati hidup dalam kemuliaannya, saudaraku, mari kita hidup dekat dengan Allah. Ketika kita hidup dekat dengan Allah, kita mendapatkan tempat perlindungan dan kita dapat menceritakan segala perbuatan pekerjaannya yang besar dari Allah untuk kita. Saudaraku, inilah maksud dari Allah. Melalui karya keselamatannya di dalam Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk kita. Agar kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita dapat menceritakan segala perbuatannya yang ajaib dan luar biasa itu untuk orang-orang yang belum mengalami kasih Allah di dalam Yesus. Ini makna yang ketiga. Hidup harus memiliki dampak. Ketika kita mengalami kasih Allah, maka kita pun akan menyalurkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pertolongan daripada Allah, maka dengan mudah pun kita akan menyalurkan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pesan Tuhan bagi kita minggu ini sebagai kesimpulan. Sudahkah kita memilih dengan benar dalam hidup kita? Hidup kita harus tertuju pada Allah yang memiliki kekekalan. Dan kiranya hidup kita dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang sekitar kita menjadi berkat. Dikarenakan kita hidup menikmati kemuliaannya, diberkati untuk memberkati, diberkati untuk memberkati. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita menikmati hidup dalam kemuliaan. Mari kita akan tundukkan kepala. Saat ini sudah sedang berada di mana? Mungkin kau sedang memilih. Atau mungkin kau saat ini sedang kehilangan tujuan dalam hidupmu, dalam iman. Atau kau saat ini sedang mengalami, tidak merasakan lagi kasih Allah, perbuatan Allah yang besar dalam hidup. Pagi ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita dapat menikmati hidup dalam kemuliaan yang kita memilih untuk kita hidup dekat dengan Allah yang memiliki tujuan yang tetap. Kita akhirnya dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita karena kita diberkati oleh Allah untuk memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Ya Tuhan, mencurahkan firman kata setiap kami yang mendengar. Kiranya kami Tuhan dapat memilih hidup dengan benar.
untuk hidup dekat dengan Allah, sehingga kami dapat menikmati hidup dalam kemuliaan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Kau memberkati setiap sidang jemaat, apapun yang menjadi pergumulan daripada mereka. Tuhan satu tolong. Tuhan akan menjamah mereka, sehingga mereka Tuhan dapat menerima pertolongan daripada Tuhan dan dapat menceritakan pertolongan daripada Tuhan itu. Ketika mereka dalam Tuhan kekurangan, Tuhan memberkati mereka, dan mereka pun akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Meteraikan firman-Mu, dan saat ini Tuhan, kami mengangkat doa kami untuk pemimpin bangsa kami. Kami boleh bersyukur kami tinggal di tengah-tengah bangsa yang besar Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami, biar damai sejahtera Allah boleh tetap menguasai bangsa kami dan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai yang tertinggi Bapak Presiden hingga yang terendah Tuhan, RT di lingkungan kami. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Biar damai sejahtera Allah boleh menguasai bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan ke atas setiap kami saat ini mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih kalau acara ini boleh terlaksana dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan, di antara jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan, yang berada di rumah atau di tempat ini Tuhan, yang bermasalah dengan keuangan, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan kesehatannya, dengan apapun juga Tuhan. Tuhan, Kau lawat mereka satu persatu Tuhan. Kau tolong mereka satu persatu Tuhan. Dan biarlah kami menang atas segala perkara yang kami hadapi karena kemurahan-Mu saja. Sekarang Tuhan, kami akan buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mencurahkan kemuliaan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang, kemurahan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus di saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari semua katakan bersama-sama, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat